Saya suka sama Ganjar, saya suka sama Puan, saya suka sama Erick Thohir, saya suka sama Anies Baswedan, saya suka juga sama Ridwan Kamil. Selamat sore Ibu Dewi Tanjung, apa kabar? Sore, alhamdulillah kabar baik. Kelihatannya cerah banget nih dengan kerudung putihnya nih. Amin, alhamdulillah. Nah, Ibu sebagai orang yang sangat dikenal di dunia maya oleh para netizen ya, komentar-komentarnya itu dibilang sangat berani dan dibilang sebagai singa betina katanya. Bagaimana Ibu merespon disebut sebagai singa betina nih? Biasa aja sih ya, karena kan kita bicaranya soal kebenaran, membela bangsa dan negara, juga membela rakyat. Jadi apapun ya, kalau itu dirasa nggak bagus buat negara, merongrong kewibawaan negara, akan adanya makar, ya kan, atau mengganggu seperti radikalisme, terorisme, itu kita lawan tanpa memikirkan mereka siapa. Seperti itu ya? Iya. Nah, sekarang kan lagi hangat nih tahun politik, ya udah banyak yang bicara soal capres A, B, dan C. Katakanlah ada Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar Pranowo, termasuk Puan Maharani. Ada yang nyebut juga Puan selain Puan Maharani juga Erick Thohir, Pak Muldoko dan sebagainya. Bahkan Ridwan Kamil juga gitu. Kalau Ibu di antara mereka ini yang nyantol di hatinya Ibu sebagai penerus Pak Jokowi siapa, Bu? Nggak ada. Belum ada. Nah, kenapa begitu? Karena kalau saya melihatkan dari kinerja satu ya, kedua dari sosok sama pribadi, saya belum kena satupun. Karena saya sangat mencintai Pak Jokowi, jadi menurut saya belum ada yang seperti beliau gitu ya, menggantikan posisi beliau gitu. Mau itu Anies Baswedan, Puan Maharani, atau Ganjar Pranowo, Prabowo sekalipun ya, dan yang lainnya. Mereka punya cara-cara kerjanya berbeda-beda ya, tapi satu pun tidak ada yang kena di hati saya gitu loh. Karena kalau saya lihat terlalu banyak pencitraan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut gitu ya. Beda dengan Pak Jokowi yang tulus dari hati bekerja. Jadi kita melihat Pak Jokowi itu dengan rasa yang tulus gitu loh. Jadi saya belum memutuskan atau belum bisa memilih siapa ya capres 2024 ke depannya ya. Karena saya masih berharap Pak Jokowi the next presiden 2024. Itu harapan saya. Tapi kan kita terbentur oleh undang-undang yang membuat Pak Jokowi tidak bisa naik 3 periode. Gitu. Tapi kan UUD 45 pasal 7 tentang masa jabatan presiden itu kan bisa di amandemen. Bagaimana pendapat Ibu? Tapi sampai saat ini kan DPR belum, ya kan? Jadi saya berharap Pak Jokowi kembali daripada jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Negara ini lagi maju ya. Negara ini lagi maju, negara ini betul-betul lagi bagus-bagusnya, infrastruktur, lalu pemerataan ekonomi gitu ya. Memang kita di saat Pak Jokowi itu terjadi krisis global, itu dunia ya. Ekonomi dunia itu tergoncang. Tapi Indonesia termasuk negara yang masih stabil. Negara-negara lain seperti Amerika, Inggris itu sudah goyang, Brunei sudah goyang, Malaysia sudah goyang. Indonesia masih termasuk stabil, cuman memang mohon maaf ya, kadang saya sedikit agak kecewa dengan masyarakat, mudah termakan hoax, mudah terhasut, dan satu yang membuat kadang kita tidak punya rasa bersyukur kepada yang sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Indonesia. Kita diberikan pemimpin yang luar biasa seperti Pak Jokowi. Dan itu selama presiden yang saya nilai. Jadi saya melihat dari Soekarno dan sampai Jokowi saat ini, yang betul-betul tulus untuk membangun bangsa dan negara ini hanya 2 presiden, Soekarno dan Jokowi. Yang lainnya menurut saya tidak, dan gagal. Lalu pandangan pribadi saya untuk menilai seorang pemimpin, karena Indonesia sangat luas dan multikultur, multi agama, suku, bangsa, dan itu sangat luas dan itu complicated, permasalahannya nggak gampang. Tapi seorang Jokowi bisa menyelesaikan itu dengan hati dia yang tulus, walaupun dia dihujat dari sebuah provinsi yang dulu dia kalah di sana, tapi dia bangun itu provinsi dari hatinya tanpa dia memandang orang itu dulu pernah memilih atau tidak. Nah, itu tidak mudah dimiliki oleh pemimpin-pemimpin nanti.
calon-calon pemimpin nanti itu saya tidak melihat itu, gitu loh. Jadi saya tidak suka orang yang mendendam. Jokowi tidak pernah mendendam. Orang mau menghina, memusuhinya, mencaci maki, memfitnah sekalipun, beliau tidak pernah mendendam. Justru musuh dirangkul. Itu nggak gampang. Saya itu sangat ini dengan beliau ya. Belajar dari sikap-sikap beliau gitu loh. Contoh mungkin orang melihat Dewi Tanjung itu keras. Dewi Tanjung itu singa betina. Tapi maaf, yang saya kritisi selama ini adalah perbuatan. Tapi sosok manusia saya tidak akan pernah membenci. Walaupun itu pada lawan-lawan yang selama ini saya hantam, itu saya tidak pernah membenci sama sosoknya. Karena sosok itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi pribadi dan sikap juga perbuatan itu yang sangat saya benci. Apalagi yang saya rasa dia sudah membuat negara ini rusuh ya. Mungkin beberapa yang saya hantam-hantam keras itu kan selalu membuat kegaduhan di negara itu. Itu yang saya tidak suka karena saya sangat cinta Indonesia, saya sangat cinta rakyat. Jadi saya tidak ingin rakyat Indonesia itu terpecah belah hanya karena perbedaan pandangan politik. Gitu loh. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda suku daerah, tapi tidak untuk berbenturan dengan agama. Kan agama itu adalah antara kita dan Allah, bukan kita dengan manusia atau kita dengan kiai, kita dengan pendeta, bukan. Kelak apa yang kita lakukan, yang kita pertanggungjawabkan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kenapa kalau saya menghantam kaum radikal itu, saya tidak mempercayai mereka, karena mereka sendiri juga belum tentu masuk surga. Mereka juga belum tentu baik. Yang hanya bisa menilai manusia itu baik dan sempurna hanya Allah SWT. Belum sesuai dengan kriteria Ibu Dewi Tanjung. Ya. Di antara beberapa nama itu, yang kira-kira bisa 80%-nya lah untuk jadi capres untuk 2024 siapa? Belum. Belum ada? Tidak. Saya belum ketemu feel. Karena saya melakukan segala sesuatu dari hati. Saya suka sama Ganjar, saya suka sama Puan, saya suka sama Erick Thohir, saya suka sama Anies Baswedan, saya suka juga sama Ridwan Kamil. Jadi saya belum pernah bisa menetapkan siapa yang akan saya pilih, karena saya harus dari hati, melihatnya dari hati. Karena ini buat bangsa, buat rakyat banyak, buat negara ini. Itu nggak gampang. Jadi kalau dibilang mendekati 50% aja saya belum ketemu. Karena dari hati. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Gitu loh. Sampai detik ini saya belum. Mungkin tunggu 1 Juni atau bulan Juni begitu sudah ditetapkan siapa capresnya. Lalu saya berdoa dan sholat tahajud. Saya meminta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siapa yang terbaik untuk negara ini Allah, siapa yang terbaik untuk rakyat Indonesia yang bisa mengangkat martabat, derajat, dan bisa membuat negara ini adil, makmur, dan ekonomi itu tercapai dengan secara merata seluruh Indonesia. Tapi kalau saat ini tidak, dan saya tidak akan pernah mendukung siapapun saat ini, karena saya belum ketemu feel-nya di hati. Tapi kalau sudah ditetapkan nanti, saya akan bertanya lagi apakah saya pantas mendukung dia atau tidak. Karena saya tidak mau berdosa salah pilih. Karena saya sangat cinta Indonesia, saya cinta sama rakyat Indonesia, makanya saya sangat berhati-hati sekali menentukan capres 2020. Jadi tidak gampang. Ibu sebagai warga negara Indonesia, bagaimana Ibu melihat sosok Pak Jokowi sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang pemimpin? Luar biasa. Hanya saya bilang luar biasa. Saya kalau berbicara dengan menyebut seorang Jokowi, saya suka sedih. Beliau orang yang baik, orang yang tulus, hatinya tulus. Kenapa saya bela beliau begitu mati-matian? Karena hati yang saya rasakan, getaran hati. Secara manusiawi, beliau hebat. Bisa memaafkan orang yang membenci, dan itu tidak gampang. Seorang pemimpin yang luar biasa, yang bekerja tanpa lelah. Saya kalau cerita Pak Jokowi saya mau nangis. Oke. Terima kasih.